Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lulu Fitriani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam dan saat ini saya semester 5. Baiklah, saya di sini mendapat tugas dari mata kuliah Hadis Tarbawi 1. Langsung saja, saya Lulu Fitriani dan Julfa Huriyatus Sufa dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sedikit materi kami yang berjudul Hadis tentang Hari Kiamat. Teman-teman, Yaumul Akhir atau Hari Kiamat merupakan rukun iman yang kelima dan kita sebagai setiap muslim wajib mempercayai adanya hari akhir. Yaumul Akhir atau Hari Kiamat merupakan akhir dari kehidupan seluruh umat manusia ataupun makhluk hidup lainnya yang ada di dunia ini, dan menjadi jembatan menuju kehidupan kita di akhirat kelak. Hari kiamat diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan dunia dan seisinya, seperti yang terkandung dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi pun mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi seperti ini? Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Dan bumi pun menceritakan keadaannya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu. Hari kiamat memang tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya. Akan tetapi kita sebagai umat manusia bisa mengetahui tanda-tanda adanya hari kiamat. Yang salah satu tandanya adalah banyaknya perempuan dibandingkan laki-laki. Adapun salah satu hadis tentang hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam dimasukkan ke surga dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan dari surga. Dan kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Adapun fase-fase setelah hari akhir atau hari kiamat adalah yang pertama alam barzah. Alam barzah bisa disebut juga alam kubur, di mana di sana manusia sudah bisa merasakan balasan amal baik amal buruk yang mereka perbuat semasa di dunia. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as bisa juga disebut dengan hari kebangkitan, mulai dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir di dalam kubur. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Masyar. Yaumul Masyar adalah hari berkumpulnya seluruh manusia setelah dibangkitkan. Yang selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia. Yang selanjutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab merupakan hari perhitungan amal baik dan amal buruk manusia. Selanjutnya Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim adalah jalan atau jembatan penentu manusia akankah mereka masuk surga atau neraka. Yang selanjutnya Syafaat. Syafaat adalah pertolongan bagi manusia yang beriman, Islam, dan ihsan. Yang terakhir adalah surga atau neraka. Surga atau neraka adalah tempat yang disediakan Allah sebagai balasan atas amal baik atau amal buruk yang manusia lakukan ketika di dunia. Dan kiamat juga terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang biasanya seperti bencana alam, seperti tsunami, gempa, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar yang akan menghancurkan dunia dan seisinya. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan.
Untuk selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami yang sudah masuk ke kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Ishak, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari orang yang tidak mempercayai terjadinya hari kiamat. Contoh pertanyaannya, apa bukti terjadinya hari kiamat? Nah, jika seorang muslim yang beriman, maka ia wajib untuk mempercayai rukun iman, yang mana di urutan kelima itu disebutkan bahwasanya iman kepada hari kiamat. Artinya, selain kita menghafal, kita juga wajib untuk mengamalkan. Dalam mengamalkan, kita beriman dan wajib untuk mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, di dalam Al-Quran juga banyak sekali yang menjelaskan, menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tentang hari kiamat, ataupun daripada sabdanya Rasulullah, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Banyak sekali yang menjelaskan tentang hari kiamat. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan dari Lufitasari yang meminta tentang perbedaan dan kesamaan hari akhir menurut Al-Quran dan sains. Perbedaan hari akhir menurut Al-Quran dan sains adalah: menurut Al-Quran, Yaumul Akhir atau hari kiamat adalah akhir kehidupan manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini, di mana alam semesta ini akan dihancur leburkan menjadi seperti debu. Sedangkan sains atau para ilmuwan berpendapat bahwa di bumi ini terdiri semacam gas panas yang berada di dalam perut bumi, dan masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam akan melemah dan habis sama sekali. Karena gas yang lambat laun menjadi cair dan beku, tekanan dari luar makin kuat sehingga bumi akan hancur dan berhamburan. Nah, itulah perbedaannya. Sedangkan kesamaannya adalah kiamat merupakan hari di mana bumi akan dihancurkan dan tidak bisa digunakan lagi. Sekian untuk jawaban dari pertanyaan Lufitas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Huda mengenai pengertian hari kiamat. Di makalah yang sudah kita buat itu sudah dituliskan tentang hari kiamat maupun tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar tentang terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ialah hancurnya alam semesta yang ada di dunia ini maupun hancurnya seluruh kehidupan yang sudah kita jalani selama di dunia, dan sehingga di saat itu orang yang dalam kubur ataupun orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali untuk melakukan suatu perhitungan amal atau disebut dengan yaumul hisab. Dan pada saat itu juga hari kiamat akan ditunjukkan oleh Allah kejadian-kejadian yang tidak dapat kita pikirkan sebelumnya. Dan juga di saat itu pintu tobat ataupun pintu pengampunan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Miftahul Jannah yang pertanyaannya, apa hikmah mempercayai hari akhir? Nah, jawabannya, salah satu hikmah mempercayai hari akhir adalah seorang akan menjauhi kezaliman dan kemaksiatan. Ia berusaha melakukan hal yang benar sebab ia tahu bahwa segala kebaikannya akan berbuah manis di akhirat kelak dan segala perbuatan jahatnya akan dipertanggungjawabkan dengan sangat berat di akhirat. Sekian jawaban untuk pertanyaan Miftahul Jannah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aida, yaitu berikan tanda-tanda hari kiamat kubro. Kiamat kubro itu menunjukkan kepada kiamat yang sangat dahsyat. Tanda-tanda kiamat kubro itu menunjukkan kepada kehancuran alam semesta yang terakhir. Mendengar tanda-tanda kiamat ini maka sangat mengerikan dan membuat kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama ialah munculnya makhluk, munculnya seorang yang sangat pendusta atau biasa disebut dengan Dajjal. Yang kedua, munculnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga ialah muncul juga makhluk yang sangat aneh
atau makhluk melata yang disebut dengan adabbah. Yang keempat, turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Yang kelima, akan terjadi suatu saat kabut yang menutupi seluruh dunia atau disebut dengan ad-dukhan. Yang keenam ialah matahari yang terbit dari arah barat. Nah, jadi ketika sudah terjadi hal itu, maka akan semua orang yang tersisa pada saat itu akan merasakan kehancuran di yaumul akhir atau hari kiamat. Mungkin cukup itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dari Nur Jannah. Pertanyaannya, jelaskan salah satu dimensi makna tentang hari kiamat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 87 atau yang lainnya dan sertakan isi kandungannya. Baiklah, salah satu dimensi makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 87 adalah dimensi keimanan. Dan isi kandungannya adalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian dari awal sampai akhir di hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya untuk membalas amal perbuatan kalian, dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sedikit jawaban untuk pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Asia. Pertanyaannya, mengapa pada hari kiamat orang masing-masing sibuk dengan dirinya dan kabur melarikan diri dari sanak keluarganya? Di sini kenapa seperti itu? Kenapa hal itu terjadi? Orang sibuk memikirkan dirinya masing-masing karena pada hari kiamat saking dahsyatnya hari tersebut, yang mana dunia dan seisinya hancur, mereka tidak lagi memikirkan apapun yang ada di sekitarnya. Mereka hanya sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Sebab itulah mereka melarikan diri daripada sanak saudaranya, karena yang mereka pikirkan pada saat itu hanya bagaimana caranya agar mereka bisa selamat dari hari kiamat, dari hari hancurnya bumi dan seisinya. Hanya itu yang dipikirkan mereka, sehingga apapun yang ada di depannya sudah tidak diperdulikan lagi. Mereka hanya memikirkan apa yang dilihat dan disaksikan pada hari kiamat. Dan di saat itu banyak sekali orang-orang ketika menyaksikan, mereka menyesal dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita ketahui, pada saat hari kiamat sudah tiba, maka tutuplah semua pintu kebaikan maupun pintu pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Nur Haliza. Yang pertanyaannya, bagaimana keadaan orang ketika di padang mahsyar dan apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yuhsarun nasu yaumal qiyamati huqatan uratan urlan, yang artinya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dihitan. Hadis riwayat Muslim. Jadi manusia itu akan dikumpulkan dan dengan keadaan sesuai dengan amal baik ataupun amal buruk yang mereka lakukan ketika semasa hidupnya di dunia. Itulah jawaban untuk pertanyaan Nur Haliza. Saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Kalsum, yang mana pertanyaannya ialah, kiamat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi kenapa masih banyak yang belum mempercayai akan terjadinya hari kiamat tersebut? Lalu bagaimana peran sebagai seorang pendidik untuk mengajarkan supaya percaya akan adanya hari kiamat? Nah, peran guru agama itu sangat penting untuk mengajarkan dan memberitahu tentang pelajaran-pelajaran agama. Ataupun yang paling terpenting ialah dalam akhlak seorang murid. Nah, kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mengimani rukun iman yang ada 6, yang mana yang urutan kelima disebutkan beriman kepada hari kiamat. Artinya kita harus mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, peran sebagai seorang pendidik ialah dengan memberitahu bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan tugas kita hidup di dunia itu untuk mencari amal yang baik, melakukan segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi bekal untuk kita menuju akhirat, yaitu akhir daripada kehidupan. Nah, dan juga peran seorang pendidik juga wajib
untuk menunjukkan bahwa kiamat itu benar adanya, seperti menunjukkan atau memberitahukan sebuah video yang berisi tentang tanda-tanda hari kiamat, bahkan menceritakan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu apabila sudah datang, maka dunia akan mendekati masa-masa menuju yaumul akhir. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Rita Muntafiah, yang mana pertanyaannya, saat kiamat dikatakan bahwa orang-orang kafir masih hidup, kemudian juga dikatakan datangnya Imam Mahdi maupun Nabi Isa alaihissalam. Dalam jangka waktu tersebut saya mendengar adanya waktu tenang. Lantas bagaimanakah nasib orang-orang yang masih hidup pada waktu tenang tersebut? Ketika agamanya sudah diluruskan oleh Nabi Isa, apakah taubatnya diterima? Pertanyaannya cukup panjang ya. Nah, di sini langsung saja saya ingin menjawab. Kita ketahui dulu apa itu masa aman atau waktu tenang. Masa aman atau waktu tenang ini terjadi di akhir masa kehidupan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, yaitu setelah Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti, dan melimpahkan harta, sehingga tak seorang pun mau menerima pemberian atau hibah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam memadamkan seluruh peperangan, dan manusia akan hidup yang dia tidak pernah merasakan di kehidupan sebelumnya. Tidak ada iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Dan apakah taubatnya diterima? Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158 yang dijelaskan bahwa yang menunjukkan pintu taubat masih terbuka hingga datangnya tanda-tanda hari kiamat besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Jadi jelas sudah di sini bahwa sebelum terbitnya matahari dari barat, maka pintu-pintu taubat masih terbuka. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Renaldi, yang mana pertanyaannya, adakah hadis palsu yang beredar di tengah masyarakat mengenai tentang tanda-tandanya hari kiamat hingga terjadinya hari kiamat? Jika ada, coba jelaskan dan sebutkan hadisnya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada tahun ini, tepatnya pada bulan Ramadan yang lalu, banyak sekali masyarakat yang hampir mempercayai tentang beredarnya hadis palsu di tengah-tengah mereka, yang mana hadis tersebut menjelaskan atau menerangkan tentang terjadinya hari kiamat, sehingga membuat mereka khawatir tepatnya akan terjadi pada hari kiamat pada tanggal 15 Ramadan. Seperti yang hadisnya kita ketahui itu yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lu'aiyah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Wahab bin Husain dari Muhammad bin Thabit al-Bunani dari ayahnya, dari Al-Haris al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, apabila ada suara keras di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah akan berselisih di bulan Zulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Tahukah kalian apa yang akan terjadi di bulan Muharram? Nabi Muhammad SAW mengulangnya atau menyebutkan perkataan itu sebanyak 3 kali. Jauh dari pikiran kalian, manusia akan saling bunuh dengan hiruk-pikuk. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, kami bertanya, duhai Rasulullah, apakah teriakan keras tersebut? Nabi SAW menerangkan hal tersebut terjadi pada pertengahan Ramadan malam Jumat. Suara keras yang membangunkan orang tidur, yang berdiri akan duduk, garis-garis pingitan berhamburan keluar dari biliknya. Pada hari Jumat, pada tahun terjadi gempa di mana-mana. Apabila kalian selesai tunaikan sholat subuh pada hari Jumat, maka segeralah masuk ke dalam rumah, tutup pintu-pintu rumah kalian, sumbat lubang-lubangnya, tenangkan diri kalian, sumbat telinga-telinga kalian. Jika kalian merasa mendengarkan suara keras, maka sujudlah dan ucapkanlah Subhanal Kudus, Subhanal Kudus sebanyak 3 kali. Siapa saja yang melakukannya, niscaya ia akan selamat, dan jika ada yang tidak melakukannya, maka dia akan binasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya para pandangan ulama mengatakan bahwasanya riwayat ini lemah, bahkan termasuk daripada hadis yang palsu. Nah, hal ini disebabkan sebagian besar perawinya itu tidak sahih atau tidak benar. Karena menurut dia sanad yang pertama itu adalah seorang perawi yang majhul.
yang mana maksudnya tidak terlacak atas identitasnya bagi seorang perawi tersebut. Mungkin cukup sedikit itu saja yang saya dapat ketahui dan saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mulyana yang bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya berita tentang hari kiamat dan segala hal yang menyangkut? Pertanyaan ini hampir mirip ya dengan pertanyaan Mary Adelia. Dan jawabannya, kiamat pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan. Hal yang harus kita lakukan ketika mendengar berita tersebut adalah kita tetap tenang. Kita teliti apakah berita itu benar adanya ataupun berita itu hanyalah berita hoax yang ditujukan untuk menakut-nakuti kita semua. Kita harus menambah iman kita, memperkuat iman kita agar ketika suatu saat hari kiamat itu terjadi, kita mempunyai bekal untuk di akhirat nanti. Jadi intinya untuk pertanyaan Mulyana dan Mary itu intinya kita sebagai manusia yang hidup di dunia harus memperkuat iman kita. Tidak boleh asal mempercayai berita tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi jika ada berita-berita seperti ini, ada baiknya kita bertanya kepada ulama, bertanya kepada orang yang tahu, dan kita mengetahui terlebih dahulu apakah berita ini benar. Kita teliti apa penyebab orang tersebut melakukan memberikan berita seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Habibli, yang mana pertanyaannya adalah kapan hari kiamat itu terjadi dan apa yang harus kita lakukan ketika hari kiamat. Sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, maka tidak ada satupun yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi, termasuk daripada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau menunjukkan akan adanya tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar mengenai hari kiamat. Kita sebagai seorang muslim yang beriman wajib untuk beriman kepada hari kiamat, artinya mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Mengenai hari kiamat itu banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya Quran Surah Al-A'raf ayat 187 yang mana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyam mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat besar, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi itulah sedikit jawaban mengenai tentang kapan terjadi hari kiamat dan apa yang harus kita lakukan ketika hari kiamat. Sebaik-baiknya manusia ialah yang kalau bisa jangan sampai menyaksikan hari kiamat, karena ketika hari kiamat itu yang menyaksikan hanya dari sebagian sisa-sisa manusia yang mana mereka merasakan penyesalan, ingin bertobat, akan tetapi di saat itu pintu pengampunan sudah ditutup. Yang ada mereka hanya sibuk masing-masing melarikan diri agar selamat dari kehancuran tersebut. Padahal di saat itu sudah hari akhir yang mana makhluk yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali untuk menuju tahapan selanjutnya, yaitu yaumul hisab. Pertanyaan selanjutnya dari Ramayana yang pertanyaannya adalah, apakah hari kiamat itu benar-benar terjadi dan apakah orang yang tidak mempercayai hari kiamat itu bisa disebut kafir? Dan jika terjadi hari kiamat, bagaimana kondisi orang-orang pada saat itu? Hari kiamat benar-benar akan terjadi. Dan orang yang tidak mempercayai hari kiamat, apakah bisa disebut kafir?
Orang yang bisa disebut kafir adalah orang yang ingkar, orang yang tidak beragama Islam, dan orang-orang yang tidak beriman atau tidak percaya. Salah satu contohnya tidak mengimani adanya hari akhir. Jadi, orang tersebut bisa saja dikatakan kafir. Dan bagaimana orang ketika hari kiamat itu terjadi? Berikan dalilnya. Dalilnya ada dalam sebuah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma rada'at wa tada'u kullu dhani hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari itu ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan semua perempuan yang hamil akan keguguran. Dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal mereka tidak sedang mabuk. Akan tetapi, azab Allah sangatlah keras. Nah, itu jawaban dari pertanyaan Ramayana. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Masudi Soleh, yang mana pertanyaannya adalah apakah hari kiamat juga akan terjadi di surga ataupun di neraka? Nah, dunia itu adalah tempat persinggahan bagi manusia, makhluk hidup, dan lain sebagainya macamnya. Kiamat itu kan pengertiannya ialah di mana hancurnya dunia, hancurnya bumi, ataupun planet-planet yang ada di luar sana. Jadi yang harus kita perlu ketahui, seorang muslim, seorang manusia yang beriman wajib untuk mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, di sini kan surga dan neraka itu adalah tempat terakhir. Itu sifatnya permanen, tempat terakhir bagi seorang manusia yang sudah hidup di dunia. Jadi kita yang hidup di dunia itu amalnya dikumpulkan, apakah amalnya baik maka akan dimasukkan ke dalam surga, jika sebaliknya maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kiamat itu tentunya hanya terjadi di dunia karena sifatnya sementara, sedangkan surga dan neraka itu adalah sifatnya permanen sebagai tempat tinggal akhir bagi seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Riam Rumini, yang mana pertanyaannya, bagaimana cara kita menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat agar kita selamat di dunia dan akhirat? Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 dijelaskan, Allah memerintahkan umat Islam untuk berusaha menggapai kebahagiaan akhirat. Akan tetapi jangan sampai melupakan dengan kehidupan dunia. Meskipun kehidupan di dunia bersifat sementara, akan tetapi dunia menjadi ladang untuk akhirat nanti. Seperti sebuah pepatah mengatakan, bekerjalah seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beramallah atau bersedekahlah seolah-olah kamu akan mati esok. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Boleh bekerja untuk dunia, akan tetapi tidak boleh lupa dengan mengejar kebahagiaan akhirat. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mahrus Ali, yang mana pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang berkata jangan kiamat dulu, saya belum menikah. Nah, di sini seseorang yang ada di muka bumi ini itu tidak akan mampu mencegah kapan terjadinya hari kiamat, karena seperti yang kita ketahui, hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan pastinya atau kapan tepat terjadinya hari kiamat itu terjadi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, jadi dengan alasan apapun seperti yang disebutkan penanya tadi, jangan kiamat dulu, saya belum menikah, ataupun saya belum menjadi seorang yang kaya, saya belum memiliki anak. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu menunda kapan terjadinya hari kiamat. Nah, jadi yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim yang beriman, hendaklah
memikirkan apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan amal yang baik agar menjadi bekal untuk menuju ke akhirat. Karena dengan amal yang baik, insya Allah semoga kita terlindung daripada bahayanya atau dahsyatnya hari kiamat. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah sesuatu yang pasti, yaitu menjemput kematian ataupun menyiapkan amal yang baik. Karena jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap manusia dengan takdir-takdir yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Mary Adelia Octavia yang pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang isu-isu hari kiamat seperti yang terjadi di Desa Watubonang, Jawa Timur, dan apa kaitannya dengan keimanan? Hari kiamat merupakan hari yang paling ditakuti oleh seluruh umat dunia ini, kecuali mereka yang benar-benar beriman. Ketika mendengar berita hari kiamat akan datang, maka kita tidak perlu tergesa-gesa untuk mempercayainya. Kita bisa mencari tahu dulu apa sih penyebab orang membuat berita tersebut. Apakah berita ini benar-benar real ataupun hoax? Nah, kita harus mengetahui dulu dari situ. Dan apa kaitannya dengan keimanan? Jika seseorang imannya lemah, maka itu akan menjadikan hatinya merasa khawatir akan mati, khawatir akan terjadi kiamat esok. Maka seperti warga Watubonang, ketika hatinya merasa khawatir, ia segera pindah dari desanya. Padahal ketika kiamat terjadi, maka tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari hari itu. Jadi, kalaupun mereka pindah, itu akan sia-sia. Jadi intinya kita harus memperkuat iman kita agar ketika kiamat tersebut datang, kita mempunyai bekal untuk di akhirat nanti. Sekian saya jawaban untuk Mary Adelia Octavia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Istiqomah, yang mana pertanyaannya ialah apa pendapat Anda tentang stigma yang menyebutkan bahwa hari kiamat, yaitu hari akhir, sudah dekat. Bahkan ada yang memprediksi kapan terjadinya hari kiamat itu. Dan apa yang harus kita siapkan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari akhir. Nah, mengenai stigma yang menyebutkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, itu adalah sebagai bentuk agar kita itu selalu mempersiapkan diri kita bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan kita hidup di dunia bukan selamanya, tapi kita hidup di dunia untuk sementara. Yang kita bisa lakukan ialah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang baik agar kita dimasukkan kepada tempat yang permanen di akhirat, yaitu ke dalam surga. Dan justru sebaliknya, bagi orang yang selama hidupnya di dunia melakukan kemaksiatan, nah maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi stigma mengenai orang yang menyebutkan hari kiamat sudah dekat itu sebagai bentuk rasa takut kita, dan agar kita itu senantiasa mempersiapkan diri dengan amal yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyebutkan kapan betul-betul terjadinya hari kiamat, itu tidak ada yang mengetahui. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan beberapa ayat bahwa tidak ada satupun yang menunjukkan waktu ataupun hari di mana akan terjadinya hari kiamat. Akan tetapi ada salah satu yang menyebutkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Nah, begitu juga dari hadis Rasulullah yang beredar, itu ada hadis palsu yang mengatakan bahwasanya 15 Ramadan pada tahun ini itu akan terjadi hari kiamat, karena di dalam hadis tadi disebutkan pada malam Jumat bulan Ramadan itu akan terjadi huru-hara yang sangat dahsyat. Akan tetapi ternyata hadis itu palsu. Nah, jadi Rasulullah itu hanya menyebutkan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Dan kapanpun kiamat itu akan terjadi, setidaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman wajib untuk mempercayai dan mempersiapkan diri menuju hari akhir. Lalu
apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan atau menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus berpikir bahwa hidup di dunia hanya sementara, jadi kita banyak-banyaklah beramal agar senantiasa sampai hari akhir keimanan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Nah, itulah sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai tentang hari kiamat dan beberapa pertanyaan yang telah kami jawab. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang muslim yang beriman itu wajib untuk mempercayai akan terjadinya hari kiamat. Selain itu, dengan mengingat bahwa hari kiamat itu pasti menjadikan kita menjadi seseorang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga kita tidak merasakan dan tidak dapat menyaksikan hari kiamat itu terjadi. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe, Like komen. dan share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.